Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi, bertemu lagi dengan Ibu Muktamarah dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik anak-anakku, Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat selalu dan semangat. Jangan sampai daring jadi alasan kamu bermalas-malasan. Justru dari daring kamu bisa bekerja, mengerjakan tugas dari rumah bersama dengan keluarga. Dan pastikan hasilnya harus lebih memuaskan, apalagi waktunya lebih panjang, 3 jam setelah tayang. Itu kalian bisa menyelesaikan tugas sehingga waktunya lebih leluasa dan bisa kamu sambil melakukan misalkan dengan bersama keluarga atau bahkan menghadapi cemilan misalnya. Nah, sebagai produknya kalian harus mengerjakan dengan maksimal. Karena waktu untuk mengerjakan masih ada waktu 3 jam setelah tayang. Baiklah, sebelum kita awali materi sesi 5 Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan Allah beri kemudahan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Amin. Baik, untuk materi sesi 5 Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap ini, pertemuan kemarin sampai pada kebiasaan teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif ini kita bahas pada pertemuan yang lalu. Baik, pertemuan ini kita awali dengan bahasa kebiasaan teks cerita inspiratif. Bukumu halaman 40 anak-anak, jangan sampai tidak dibuka bukunya, sambil membuka buku ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa semester genap ini nanti atau penilaian akhir semester genap ini 2 materi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu materi bab 1 menyusun teks diskusi. Kemudian materi yang kedua menyusun cerita inspiratif, termasuk yang Ibu sampaikan pada hari ini juga termasuk materi penilaian akhir semester genap ini. Sampai pada kebiasaan teks cerita inspiratif ya. Apa saja kebiasaan teks cerita inspiratif? Saya ulangi, halaman 40 anak-anak. A. Kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang menggambarkan atau melukiskan. Kata ekspresif, nah ini disampaikan melalui ide atau pikiran atau gagasan dan melalui juga perasaan. Kemudian C. Majas, sin penegasan, maksudnya majas itu meliputi ini pertentangan, saya ulang, ini perbandingan, pertentangan yang kedua, sin itu sindiran, penegasan. Jadi ada 4: perbandingan, pertentangan, sindiran, lalu penegasan. Itu mengenai majas. Kemudian kata keterangan. Keterangan meliputi WTCA, waktu, W itu waktu, T itu tempat, C cara, A alat. Mestinya ada masih banyak lagi anak-anak. Baik, berikutnya kata penghubung atau kata hubung atau disebut konjungsi. Nah, macamnya ada set, itu setara, singkatan dari setara, itu bertingkat, dan yang ketiga itu korelatif. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut. Berikut yang ke F, kejadiannya berurutan atau kronologis karena bersifat narasi atau naratif, maka kejadian berurutan atau kronologis. Kronologis itu urut berdasarkan waktu dan peristiwa. Nah, itu kebiasaan teks cerita inspiratif.
Baik, kita bahas satu persatu, masih halaman 40 anak-anak. Yang A, bahasa kalimat cerita inspiratif, yaitu menggunakan A, kalimat deskriptif atau menggambarkan atau melukiskan. Apa yang digambarkan atau dilukiskan? Yaitu bisa mengenai keadaan, bentuk suatu tempat, benda, orang. Nah, misalnya kita menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang teman kita. Misalnya, ya, kita menggambarkan, saya mempunyai seorang teman. Gambarkan mulai dari tinggi badan. Tinggi badannya kira-kira 160 cm. Nah, kamu gambarkan lagi kulitnya putih bersih. Kamu gambarkan mulai wajahnya, atas rambutnya berambut ikal hitam, kemudian wajahnya ya oval, misalkan hidungnya mancung, bibirnya tipis. Nah, itu menggambarkan atau mendeskripsikan, melukiskan seseorang. Ya, tentu saja tidak hanya itu, karena itu sebagai contoh. Nah, kalimat deskriptif atau menggambarkan. Ya, dari contoh tadi paling tidak untuk memahami lebih jelas mengenai kalimat deskriptif atau kalimat yang menggambarkan atau melukiskan. Yaitu melukiskan orang tadi contohnya. Baik. B, kata ekspresif. Dari kata ekspresi, ekspresi berarti bersifat ekspresi, yaitu kata yang mengungkapkan suatu ekspresi dapat berupa ide atau pikiran atau gagasan atau melalui ya, perasaan. Jadi berupa gagasan atau ide atau pikiran atau bisa berupa perasaan. Apa bedanya? Kalau gagasan itu berasal dari pikiran, tapi kalau perasaan dari hati, ya, perasaan. Berikut C, majas atau gaya bahasa. Pada umumnya digunakan menguatkan kesan, menimbulkan nuansa imajinatif atau bersifat imaji. Ya. Gaya bahasa. Macamnya macam-macam majas. Ada majas perbandingan, ya, perbandingan. Di antaranya yang perbandingan, membandingkan antara satu dengan yang lain. Ciri-cirinya, ya, menyatakan perbandingan seperti laksana ibarat. Contoh, wajah kedua anak itu seperti pinang dibelah dua, artinya wajahnya yang sama persis. Perbandingan. Kemudian ya, mengenai majas kita bahas berikut pertemuan yang lain. Nah, kemudian majas pertentangan, majas sindiran, majas penegasan. D, kata keterangan. Ya, keterangan ini ada keterangan tadi waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan alat. Suatu hari, keterangan waktu, beberapa hari yang lalu, waktu juga kemarin, waktu besok pagi, suatu malam, di hotel, di rumah makan, di rumah, di kamar. Nah, yang keterangan cara, dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keterangan alat, dengan ballpoint, dengan uang, dengan pisau. Saya membelah semangka dengan pisau. Nah, dengan pisau ini menyatakan keterangan alat. Baik. E, kata penghubung, yaitu berfungsi menghubungkan antara klausa, frasa, klausa, kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, bahkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Ya, macamnya ada penghubung setara atau yang disebut dengan penghubung koordinatif. Yang kedua,
penghubung bertingkat atau subordinatif. Yang ketiga, penghubung korelatif. Ya. Apa saja kata penghubung korelatif, setara, bertingkat, dan korelatif? Baik, kita ikuti penjelasan berikut ini. Penghubung setara yaitu bersifat setara. Setara itu sama, sejajar ya. Macamnya ada setara, penghubung setara, penggabungan, dan lagi serta. Contoh, saya belajar dan adik bermain. Berasal dari dua kalimat, saya belajar, adik bermain. Kemudian digabung, saya belajar dan adik bermain. Nah, kemudian lagi serta itu juga termasuk kata penghubung setara penggabungan. Kata penghubung setara pertentangan yaitu dengan konjungsi tetapi, ya, sedangkan. Pada hawa malam hari, saya ulang, hawa malam hari dingin tetapi hawa siang hari panas. Nah, mempertentangkan antara hawa malam dan siang, pertentangan. Sedangkan si A mempunyai sifat pendiam, sedangkan si B mempunyai sifat cerewet, ya, misalkan seperti itu. Jadi mempertentangkan. Yang ketiga, penghubung setara pemilihan atau contohnya, ya, kamu mau memilih kuliah atau bekerja, ya, pemilihan. Kemudian yang berikut, penghubung setara penguatan. Apalagi contohnya, penghubungnya lagi pula. Penggunaan contoh dalam kalimat, ia pandai, apalagi sopan, santun, dan juga menarik. Nah, begitu pula dengan lagi pula sebagai kalimat kata penghubung setara penguatan. Jadi penghubung setara, ada penghubung setara penggabungan. Contoh penghubungnya adalah dan, lagi, serta. Kata penghubung setara pertentangan tetapi sedangkan. Nah, penghubung setara ini ada pertentangan, nanti yang bertingkat juga ada pertentangan, tapi penghubungnya beda-beda. Anak-anak perhatikan. Untuk setara penghubungnya pertentangan adalah tetapi sedangkan. Pemilihan atau penghubungnya untuk penguatan penghubungnya adalah apalagi, lagi pula. Itu untuk penghubung setara. Kemudian yang kedua yaitu penghubung bertingkat atau yang disebut dengan subordinatif. Nah, kata penghubung bertingkat macamnya ada. Kata penghubung bertingkat atributif. Contoh penghubung yang. Kemudian akibat, kata penghubungnya adalah maka, hingga. Kemudian kata penghubung bertingkat cara dengan. Penghubung bertingkat pertentangan. Nah, nanti tadi pertentangan setara yaitu tetapi dan sedangkan, tetapi penghubung bertingkat pertentangan pada penghubung bertingkat ini meskipun demikian, walaupun demikian. Berikut penghubung bertingkat penjelasan. Menjelaskan yaitu penghubungnya bahwa, yaitu, yakni. Berikut penghubung bertingkat tujuan, demi, untuk, supaya, agar. Penghubung bertingkat waktu, ketika, saat, sebelum, sesudah. Itu penghubung bertingkat, dan lain-lain masih banyak lagi. Di antaranya adalah atributif, akibat, cara, pertentangan, penjelasan, tujuan, waktu dengan konjungsi sebagai berikut. Untuk atributif yang, akibat, maka, hingga, cara dengan pertentangan meskipun demikian, walaupun demikian. Penjelasan penghubungnya adalah bahwa, yaitu, yakni. Saya sudah mengetahui bahwa
pelaksanaan penilaian akhir semester genap akan dilaksanakan pada bulan Maret, awal bulan Maret. Saya mengetahui bahwa pelaksanaan penilaian akhir semester genap akan dilaksanakan awal bulan Maret, penggunaan kata bahwa. Nah, demi untuk supaya agar artinya sama, jadi penggunaannya tidak boleh berdua, maksudnya tidak boleh bersamaan, supaya agar atau demi untuk, supaya agar tidak boleh, tapi gunakan salah satu, demi atau untuk, supaya dan agar. Waktu, ketika, saat, sebelum dan sesudahnya. Penghubung bertingkat atau subordinatif tadi. Yang ketiga, penghubung korelatif, yaitu menghubungkan bisa berupa klausa dengan diisi klausa kata. Yang titik-titik ini bisa diisi dengan klausa atau frasa atau kata. Titik-titik lebih dari titik-titik daripada. Contoh, si A lebih pandai daripada si B, misalkan. Hawa siang hari lebih panas daripada hawa malam hari. Penghubung korelatif. Titik-titik tidak hanya titik-titik melainkan ya, semua mengikuti upacara, tidak hanya kelas 7 melainkan juga kelas 9. Semuanya mengikuti daring, tidak hanya kelas 7 melainkan kelas 9. Kemudian entah titik-titik entah. Ini contoh penghubung korelatif. Semua yang kita lakukan entah sekarang entah besok pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dan lain-lain. Itu mengenai kata penghubung. Nah, berikut masih satu lagi, halaman 41, selain kata penghubung, yaitu kejadian atau peristiwa yang berurutan. Halaman 41 anak-anak, kejadian yang berurutan ya. Kejadian yang berurutan atau kronologis. Setelah kejadian yang satu kemudian yang kedua dan seterusnya. Nah, itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Berikutnya tugas mapel bahasa Indonesia kelas 9 sesi 5. Perhatikan anak-anak semuanya harus sudah mengerjakan, karena tugas mulai dari sesi 1 sampai sesi 5 ini adalah penentu kelulusan nanti. Kalau kamu tidak mengerjakan, ya bagaimana? Bisa kamu bayangkan sendiri. Kalau ingin lulus harus semuanya mengerjakan. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Jangan gunakan daring sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Justru dari daring kalian bisa mengerjakan dengan santai di rumah bersama keluarga, bahkan dengan bisa mengerjakan dengan melakukan pekerjaan misalkan dengan makan-makan cemilan dan yang lain. Nah, tugas mapel bahasa Indonesia kelas 9 sesi 5, anak-anak perhatikan, kerjakan waktu mengerjakan 3 jam setelah tayang ya. Kerjakan soal uji kompetensi 2 halaman 50 sampai 51 anak-anak. Soal nomor 11 sampai 20, karena nomor 1 sampai 10 itu sudah kamu kerjakan pada pertemuan sesi keempat kemarin. Dan lanjutannya soal nomor 11 sampai 20 ini untuk sesi 5. Kerjakan biasanya di Google Form menjawabnya. Waktu mengerjakan 3 jam setelah tayang, selalu berulang-ulang saya sampaikan, jangan lupa. Dan Ibu berharap kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita sehat, sukses selalu. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.